Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Noviana RS SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari UPTD SD Negeri 2 Toto Mulyo. Saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai bagian dari anggota masyarakat. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, hal-hal yang harus dimiliki guru yaitu kita sebagai seorang guru harus berpihak pada peserta didik, harus memahami tujuan dari pembelajaran, harus dapat menuntun peserta didik sesuai dengan kodrat yang dimiliki, serta dapat memahami karakter peserta didik. Hal tersebut bertujuan agar kita sebagai seorang guru dapat mengajarkan terhadap peserta didik kita sehingga peserta didik memiliki budi pekerti yang baik. Peserta didik dapat memiliki kemampuan di bidang pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan perkembangan zaman. Kita sebagai seorang guru masih ingatkah dengan pemikiran 3 filosofi Ki Hajar Dewantara? Pemikiran tersebut atau filosofi tersebut yaitu 1. Ingarso sung tulodo yang artinya di depan memberi contoh. 2. Ingmadyo mangunkarso yaitu di tengah memberi semangat. Dan yang ketiga, tutwuri handayani artinya di belakang memberi dorongan. Dengan memahami 3 filosofi Ki Hajar Dewantara tersebut, diharapkan kita sebagai seorang guru mampu menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan cara memberikan kemerdekaan mereka dalam belajar, berpikir kreatif dan inovatif untuk menyesuaikan dengan kemampuan dan minat bakatnya yang disesuaikan dengan perkembangan zaman, dengan cara memanfaatkan perkembangan teknologi yang sedang berkembang pada saat sekarang ini. Akan tetapi masih banyak guru yang belum memahami ketiga filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Pada kenyataannya di sekolah, masih banyak guru yang menerapkan pembelajaran teacher center. Apa sih pembelajaran teacher center? Pembelajaran teacher center yaitu pembelajaran yang berpusat pada guru, sehingga peserta didik tidak memiliki kebebasan yang penuh untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki. Untuk menciptakan suatu lingkungan pembelajaran yang berpihak pada murid, di sekolah saya di UPTD SD Negeri 2 Toto Mulyo telah menerapkan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan filosofi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Agar tercipta pembelajaran yang berpihak pada murid, di sekolah saya menerapkan yang pertama program ekstrakurikuler pramuka, kemudian yang kedua program eskul tari, dan yang ketiga program pembimbingan baca tulis Al-Quran dan hafalan surat pendek. Kemudian yang keempat program sholat duha berjamaah. Kemudian yang kelima kegiatan literasi. Dan yang keenam kegiatan pembelajaran yang bervariatif. Yang kelima P5 dan yang keenam kegiatan pembiasaan 5S. Adapun di sini ada dokumentasi dalam kegiatan tersebut, yaitu diantaranya adalah yang pertama eskul pramuka. Kegiatan yang pertama adalah ekstrakurikuler pramuka. Hal ini dilakukan agar peserta didik
dapat mengembangkan minat dan bakat yang mereka miliki. Yang kedua, eskul seni tari yang bertujuan untuk mengantarkan siswa menuju keterampilan yang mereka miliki, yang dalam hal ini adalah keterampilan mereka dalam melakukan gerak suatu tarian. Yang ketiga, bimbingan baca tulis Al-Quran. Hal ini bertujuan seorang guru harus bisa memberikan bekal, baik itu ilmu pengetahuan maupun ilmu agama terhadap peserta didiknya. Dan hal ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Madya Mangun Karsa. Di tengah, guru selalu memberikan motivasi, memberikan arahan, dan membimbing peserta didiknya untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pembiasaan yang baik selanjutnya yaitu melakukan sholat duha secara berjamaah. Hal ini bertujuan agar kelak setelah siswa dan siswi lulus dari UPTD SD Negeri 2 Totomulyo, mereka terbiasa melakukan kegiatan keagamaan tersebut. Kegiatan literasi, hal ini bertujuan agar peserta didik selalu menggali potensi yang mereka miliki melalui kegiatan membaca, karena seyogyanya jendela ilmu pengetahuan itu adalah buku atau bacaan yang setiap saat seorang siswa bisa menyerap ilmu tersebut melalui kegiatan membaca. Dan pembiasaan baik yang selanjutnya yaitu pembelajaran inovatif. Pembelajaran dalam hal ini, guru menerapkan lingkungan yang ada di dalam maupun di luar kelas dengan menggunakan media dan metode mengajar yang disesuaikan dengan minat dan bakat peserta didiknya, sehingga mereka merasa lebih menyenangkan dalam mengikuti proses pembelajaran. Kemudian dari P5 itu peserta didik diajarkan cara untuk menempatkan dirinya kelak setelah lulus dari bangku sekolah. Mereka diajarkan diantaranya yang pertama adalah cara berdagang. Kemudian mereka juga diajarkan cara membuat produk kerajinan yang berasal dari barang yang sudah tidak terpakai. Misalnya dalam foto tersebut itu ada seorang jadi peserta didik sedang membuat kerajinan dari bahan kain perca, kemudian ada juga mereka lagi sedang meronce untuk membuat kalung dan gelang. Kegiatan yang selanjutnya yaitu kegiatan kebiasaan 5S, yang artinya 5S itu adalah salam, senyum, sapa, sopan, dan santun, yang bertujuan untuk mentransfer nilai-nilai karakter yang berbudi pekerti yang luhur. Untuk mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid tidaklah mudah. Ada tantangan dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, diantaranya rendahnya minat dan motivasi peserta didik dalam menjalankan program-program sekolah. Kemampuan guru yang masih belum menyeluruh dalam memahami filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita sebagai seorang guru harus dapat mencari solusi dari tantangan yang kita hadapi. Di antaranya, solusi yang saya temukan yang dapat saya terapkan untuk menjawab tantangan yang ada, yaitu menggunakan metode atau model pembelajaran yang bervariatif dan menarik yang disesuaikan dengan minat, bakat peserta didik sehingga pembelajaran terasa lebih menyenangkan yang nantinya akan berdampak
berdampak positif pada hasil belajar peserta didik kita di sekolah. Guru harus mengikuti berbagai pelatihan yang dapat meningkatkan potensi dalam mengajar peserta didik dan selalu memberikan contoh sikap yang baik kepada peserta didik kita di sekolah. Hal tersebut sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulodo. Demikian tadi demonstrasi kontekstual filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah saya buat. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan pesan dari saya adalah jadilah guru yang selalu menuntun peserta didik kita ke arah yang lebih baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam Bapak Ibu guru hebat.